Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami bersama-sama bersatu hati ada di dalam ibadah pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa suara hatimu, isi hatimu yang Engkau akan tumpahkan pada saat ini melalui mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga kami tahu Bapa, urapan yang penuh memberkati kami semua, memberkati hamba sebagai pembicara. Segala sesuatu yang bukan dari Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan. Kami siap, kami akan mendengar suara-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Pak Gembala Ibu Gembala. Perkenalkan, saya Pendeta Nina Sihombu. Saya berasal dari GSKI Pusat Kelapa-Gading. Saya dipendetakan sejak 2008, lalu bergabung dengan GSKI tepatnya. Saya memiliki 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Semuanya sudah menikah dengan cucu 3. Terima kasih untuk kesempatan di mana saya diizinkan Tuhan untuk ada di tempat ini. Pagi ini tema kita adalah masalah, tetap menjadi masalah. Temanya mungkin terlalu mudah ya untuk kita mengerti, karena memang masalah tidak akan pernah selesai sampai kita menutup mata. Nah, ketika keadaan gereja atau kita sebagai jemaat semua baik-baik saja, semua mulus, lancar, running well, sesungguhnya ya Pak, khususnya Bapak dan Ibu Gembala, uang melimpah, gereja besar, jemaat banyak, jemaat tidak bikin masalah. Salah satu menjadi problem atau doa dan tangisan gembala mungkin adalah ketika jemaat menjadi masalah, ya. Nah, tetapi ketika semua itu baik-baik saja, ternyata itu sebetulnya dalam keadaan bermasalah. Itu bahaya. Kenapa? Karena ternyata di dalam kesulitan, di dalam masalah, itulah momen di mana Tuhan berbicara kepada kita. Sekali lagi saya katakan, saat Bapak Ibu termasuk saya menghadapi masalah, kita harus meyakini bahwa itulah momen, waktu di mana Tuhan sedang ingin berbicara secara serius kepada kita. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus cari masalah supaya Tuhan banyak bicara. Bukan tentunya ya. Dengan bijak kita mengerti bahwa bukan masalah yang dicari-cari. Tetapi jika saudara, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan, sungguh mengasihi Bapa di sorga dan Tuhan Yesus, maka ketika kita menghadapi masalah, ketika keadaan tidak baik-baik saja, itulah momen untuk kita meyakini ada sesuatu yang Allah mau sampaikan, ada sesuatu yang Allah mau koreksi, ada sesuatu yang Allah mau selesaikan bersama-sama. Ia tentu tidak ingin kita binasa. Nggak mungkin Allah yang baik ingin kita gelisah, susah, malang terus. Ia ingin saudara baik-baik saja. Ia ingin saudara dapat menikmati semua ciptaannya, semua tanda kutip apa yang dikatakan sukses. Nggak mungkin Allah yang baik menginginkan kita gagal, ya dalam keadaan masalah terus. Nggak mungkin. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan, banyak ya Bu, Pak, masalah nggak pernah berhenti, betul? Terus menerus. Masalah A selesai, masalah B ganti. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau hidup kita
sungguh-sungguh berkenan di hadapannya, maka nggak mungkin datang masalah tanpa arti. Ya, judul saya adalah masalah tetap masalah. Artinya Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah kamu oleh pembaruan budi. Kamu nggak boleh sama dengan dunia. Pagi ini saya mau mengajak untuk kita berpikir berbeda dari dunia, yaitu dengan menangkap sebuah masalah, menangkap sebuah problem, itu waktunya kita mengkoreksi diri. Waktunya kita mengatakan bahwa ada sesuatu nih, ada sesuatu yang mau saya katakan, yang Tuhan mau katakan. Ya, kadang-kadang kita dibiarkan larut kelamaan, lama banget ya, tak kunjung ada jalan keluarnya. Ya, sebelum ini istri yang sakit, nggak berapa lama usaha turun, bahkan nggak selesai. Banyak banget masalah. Menantu kita, punya anak sudah menikah tapi belum punya cucu, ya, atau sakit penyakit. Seperti saya 1,5 tahun yang lalu, tepatnya saya terkena kanker lambung. Ya, saya orang yang sehat, saya orang nge-gym kata orang, ya, besi-besi itu suka saya angkatin gitu ya. Nah, saya makan sehat, saya diet karbo, minyak, segala macam. Pokoknya saya diet, saya sehat banget. Tapi tiba-tiba dokter memvonis saya kena kanker lambung. Makanya Pak, Bu, saya ini bukan karena kebanyakan masalah ya, kurus begini ya, kurus banget. Tapi 13 kilo saya turun sejak lambung saya bariatrik gitu ya, yang dipotong 70%. Tinggal 30% saya makan setiap jam 2 sendok. Susah? Susah. Masalah banget buat saya. Saya sebagai pembicara, saya juga bekerja, punya beberapa kegiatan. Dan saya sebetulnya hampir jadi dosen, tetapi tiba-tiba kejadian itu menimpa. Itu masalah Pak Bu, itu masalah banget buat saya. Saya sedih. Bertanya dengan dalam. Tetapi saya menemukan sesuatu yang paling indah dalam hidup saya. Pak Bu, sejak 1 bulan setelah operasi, jadi mungkin 1 tahun lebih yang lalu ya, 1 tahun 3-2 bulan yang lalu, sejak sebulan saya operasi, saya dimampukan Tuhan untuk doa dari jam 3 pagi sampai jam 6. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan? Saya bangga Pak Bu, saya bangga dengan problem ini. Ada sesuatu yang saya dapat. Kalau firman Tuhan berkata Roma 8:28, jangan lupa dilanjut ayat 29-nya. Karena orang Kristen suka nyangkut kalau baca ayat. Enggak finishing well. Baca sekarang baik, semaunya kita baik, sering banget. Kalau Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah, demen banget dengarnya. Kebaikannya diisi dengan agenda pribadi. Kalau aku sakit, sembuh. Kalau aku susah keuangan, ada dong yang nolong. Ya, usahaku dari bangkrut cepet-cepet dong naik, gitu ya. Pokoknya problem pengen kita selesaikan, kita isi ayat yang tadi akan mendatangkan kebaikan dengan agenda kita. Padahal ayat 29, kalaupun itu terjadi, ini pagi ini saya sedang bawakan, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Mungkin boleh ditampilkan. Oke, ayat 28 kita baca sama-sama. Boleh supaya nggak ngantuk ya, semakin segar ya. Yuk kita baca ayat 28 saja dulu, baru 29. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak
supaya ia anak-anak itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Ayat 28 itu ayat favorit orang Kristen. Ada masalah, pasti baik nih jadinya. Dan baiknya itu pasti sesuai agenda kita. Ternyata baiknya itu, saudara, di ayat 29 ini. Kita cermati ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Bapak, Ibu, saya adalah orang-orang yang dipilih dari semula. Dari semula sebelum dunia dijadikan. Atau dari semula di mana Bapak, Ibu, saudara-saudara belum ada di muka bumi. Kita dipilih, Pak, Bu. Tentu pilihan ini kita bisa lihat cirinya. Mengapa Bapak Ibu boleh diizinkan lahir setelah Tuhan Yesus ada? Kalau yang perjanjian lama, itu mereka betul umat pilihan karena Pak Abraham. Tetapi kita umat yang dicakokkan, yang dipilih hidup dalam masa Tuhan Yesus sudah ada. Ciri-ciri yang dipilih lagi adalah kita boleh, selain sudah mengenal Yesus, kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dulu Roh Kudus belum dicurahkan. Ada pencurahan setelah perjanjian baru, betul? Roh Allah dulu tanda kutip seperti keluar masuk. Kalau mau menyembah Allah pun setahun sekali imam khusus yang dipakai untuk masuk ke ruang menemukan Allah di ruang maha suci dengan imam yang berlaku setahun sekali. Nah, ciri-ciri kita dipilih adalah kita punya Alkitab, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus, espragestete, artinya roh yang dimeteraikan tetap. Saudara, mungkin saudara sering dengar, oh Roh Kudus berduka, Roh Kudus meninggalkan kita. Tidak, Bapak Ibu, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika saudara berbuat dosa, ketika saudara membuat Allah berduka, Roh Kudus berdiam diri. Roh Kudus coba ngomong, Roh Kudus coba tegur kita. Tetapi ketika kita mengeraskan hati, maka Roh Kudus yang lemah lembut itu akan diam. Saudara punya free will. Saudara boleh memilih apapun yang saudara mau. Coba, saudara bangun tidur, saudara bisa milih tidur lagi atau bangun. Bangun, saudara pilih bangun. Aku mau ke toilet atau aku mau ke dapur langsung masak. Habis itu bla bla bla, kita milih sendiri. Dan untuk membuat Roh Kudus berduka atau senang, yang mana sekaligus itu artinya kita menyenangkan Bapa, itu tergantung saudara. Tergantung saudara mau pilih. Saudara mau membukakan hati Bapa lewat Roh Kudus yang ada dimeteraikan dalam hidup kita, atau saudara akan meninggalkan. Saudara, tadi saya bilang ada 3 ciri, 4 ciri. 1, saudara bisa mengenal Tuhan Yesus leluasa lewat Alkitab. Sekarang Alkitab di sini ya, lewat handphone ada Alkitab kita. Kedua, diberikan Roh Kudus yang tidak keluar masuk. Ketiga, saudara punya Alkitab. Ya, Alkitab dibaca serius, memakai Alkitab sebagai pedoman. Kita seringkali bilang, kan ku habiskan hidupku, waktuku untuk Tuhan. Tetapi untuk baca Alkitab aja. Siapa yang rajin baca Alkitab? Boleh angkat tangan? Nggak apa-apa. Be honest, jujur. Puji Tuhan. Sekarang gantian. Siapa yang tidak rajin baca Alkitab? Nggak ada yang angkat tangan. Tadi angkat tangan dikit. Gila ditanya tidak rajin baca Alkitab. Kalau gitu Pak Bu, angkat kaki aja deh. Ini pendetanya lagi emosi. Ya, ditanya yang rajin, ada yang angkat tangan. Kebanyakan enggak. Terus saya pengen tahu nih, yang nggak rajin, enggak angkat tangan juga. Udah deh, saya baik nih ya, nggak suruh angkat kaki. Nah, masalahnya begini Pak Bu. Yang keempat adalah ketika saudara dipilih, saudara masuk dalam sesi keempat, yaitu saudara mengalami kejadian-kejadian lewat hidup.
Saudara harus sadar setiap kejadian dalam hidup saudara itu cara Tuhan memilih saudara, sekaligus tadi saya bilang sedang berbicara. Jadi kejadian-kejadian dalam hidup saudara itu harus ditangkap. Pak, Bu, tangkap. Halo, tolong tangkap setiap kejadian yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Kebahagiaan gampang nangkapnya, enak. Tapi kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kemalangan, saudara enggak? Saudara menganggap itu hanya kemalangan, itu ujian. Kok begini ya? Kesana mampet, ke situ buntu, ke sini ketutup. Kenapa Tuhan? Tadi kata Ibu Pendeta, Tuhan itu baik. Tuhan tidak ingin membuat kita susah. Tapi ini kenapa begini? Nah, keempat, cara Tuhan memilih saudara. Atau mungkin yang mudahnya, cara Tuhan berbicara. Cara Tuhan hadir lewat hidup saudara adalah lewat setiap kejadian. Boleh ulang? Tanda-tanda kita dipilih. Satu, kita mengenali Yesus. Leluasa banget sekarang. Kalau dulu, makanya sampai sekarang orang Yahudi gak pernah menerima Tuhan Yesus ya, Pak Bu. Gak menerima Tuhan Yesus. Kalau boleh dipilih, dia tidak suka loh dengan orang Kristen. Ya, orang Yahudi lebih dekat kepada saudara kita yang sama-sama Samawi. Ada agama Samawi, ada 3 ya, Pak Bu. Apa? Agama Yudaisme. Terus kita lahir Katolik tapi Kristen, cikal bakalnya Katolik. Ketiga, Muslim. Agama tetangga 600 tahun ada setelah kita. Ya, kita ada duluan, baru 600 tahun kemudian agama Muslim ada. Jadi tidak mengapa, itu kita bersaudara. Tetapi ketika saudara merasa bahwa saudara adalah umat yang dipilih, saudara orang Kristen, saudara harusnya masuk dalam 4 kriteria ini. Saudara harus menghargai 4 kriteria ini. Saudara dimungkinkan untuk mengenal Yesus. Saudara diberikan Roh Kudus. Kedua, saudara kita agama Samawi tidak punya saudara. Mereka tidak mengenal apa yang namanya Roh Kudus. Ketiga, saudara diberi Alkitab. Seberapa saudara menghargai Alkitab ini? Dipermudah loh saudara, dipermudah. Tetapi sayang ini malah dipakai untuk scroll dunia. Segitu dekatnya kejahatan pada kita. Tapi sebaliknya segitu dekatnya Alkitab pada kita. Allah hanya sejauh doa. Tapi saudara tidak mau dekat dengan Allah. Saudara tidak mau banyak berdoa. Lalu keempat, melalui kejadian. Nah, lewat kejadian ini saudara harus menemukan Tuhan. Karena masalah yang penting bukan selesai masalahnya, Pak Bu. Karena kalau selesai masalah, di luar kekristenan banyak. Kuasa gelap pun bisa memberikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi masalah, kita bukan dibawa untuk keluar dari masalah itu. Tapi ada satu masalah yang besar. Ada masalah yang gawat, genting, penting, teramat sangat. Yaitu saudara melihat apakah ini menggiring kepada kekekalan saudara. Ayat 29, tadi kita belum selesai. Sebab semua orang yang dipilihnya, ini ayat untuk membawa saudara pada kekekalan. Saudara jangan hanya mencari, oh semua baik, ini semua pasti berakhir dengan baik. Ayat 28 tadi ya. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada komanya apalagi ya? Bagi orang yang mengasihinya. Satu, kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengasihinya, jangan berharap ada kebaikan. Ada jalan keluar. Tetapi ayat 29, Tuhan mau menegaskan, ayat ini mau menegaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara sudah dipilih, oke? Kita deal ya, kita sudah dipilih. Tetapi ternyata, baca sama-sama simak ya. Ternyata mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah saudara kan baca ditentukannya itu, wah kipas-kipas. Maaf saya sedikit kurang sehat ya.
Saudara kipas-kipas, asik, udah dipilih, tentukan lagi jadi anak Allah. Benar? Saudara banyak meneliti ayat ini. Saya mau kupas. Ternyata kata mereka juga ditentukannya dari semula. Kata ditentukannya di garis bawah, di bold, di underline. Ini penting buat saudara, buat saya. Ada penentuan Pak, ada ketetapan. Ternyata kalimat itu bukan udah dipilih, ditentukan. Gua mau bikin dosa seperti apa, gua nggak mau baca Alkitab, gua nggak mau doa pagi, gua mau sakar dewe, nggak apa-apa. Bukan, saudara, itu salah. Kata ditentukan di sini artinya saudara ada syaratnya, ada penentuan seperti saudara mau lulus. Saudara kan harus punya nilai-nilai yang bagus. Saudara harus masuk ke universitas, ke sekolah saudara, ke tempat saudara sekolah. Saudara harus mengerjakan tugas, saudara harus mendapatkan nilai sesuai dengan kriteria sekolah itu. Ada penentuan. Nah, kalimat di sini sedang mengatakan saudara ditentukan. Dari awal ada penentuannya, ada ketetapannya untuk serupa. Nggak bisa saudara mendapat kebaikan, yaitu apa? Tapi saudara tidak masuk dalam penentuan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, kalau saudara, tadi saya juga sudah membuka dengan Roma 12 ayat 2. Saudara harus berubah pembaruan budi. Saudara tidak harus sama dengan dunia. Kebetulan salah satu S2 saya adalah psikologi. Saya belajar tentang waham. Ada yang namanya ilusi, delusi, halusinasi. Ilusi, halusinasi, tingkat paling tinggi delusi. Ketika seseorang sudah kena waham itu sesuatu yang begini Pak Bu. Dia melihat sesuatu keluar, gerak dari TV, dia lihat, dia keluar, dia datang. Itu tingkatan orang udah schizophrenia. Nah, kalau saudara tidak paham keberimanan saudara, saudara hanya nyaman-nyaman, saudara hanya merasa aku anak Allah, aku orang Kristen, aku pasti selamat. Saudara adalah orang-orang yang, maaf, tanda kutip, ODGJ. Maaf, saya harus pakai kata itu. Orang dengan gangguan jiwa. Sebetulnya saudara tidak selamat atau mungkin tidak yakin banget boleh diselamatkan. Aduh, khotbah saya pagi ini mungkin, ibu pendeta ini baru datang ngomong-ngomongin kita orang Kristen gak selamat. Si ibu mah aneh. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, menebus kita, menyelamatkan kita? Pak, Bu, Tuhan Yesus mati untuk semua orang, Pak. Tuhan Yesus mati untuk semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal untuk dunia, Pak, Bu. Kematian Tuhan Yesus bukan menjadi jaminan 100% bahwa Bapak, Ibu, dan saya selamat. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada bagian kita untuk melanjutkan anugerah itu. Betul, kematian Tuhan Yesus itu anugerah, sesuatu yang tidak diminta oleh siapapun. Hati-hati dengan kekristenan saudara. Bukan jaminan, Pak Bu. Itu yang saya bilang, dipilih, itu anugerah, itu kita bersyukur. Saudara boleh kenal Tuhan Yesus. Bagaimana orang seberang yang tidak kenal Tuhan Yesus langsung bisa percaya? Saudara akan pakai ayat lagi, semua lidah akan mengaku, sebuah lutut akan bertelut. Kayak simsalabim, semua percaya Yesus. Wow, itu tidak, Pak Bu. Lalu tadi kita, kalau saya tidak salah ingat, bahwa seolah-olah mengatakan bahwa aku muridmu, aku pemenang. Saya kalau ada kata pemenang, saya suka takut, Pak Bu. Saya suka takut. Menang dari apa? Kita nggak sungguh-sungguh berperang, kita nggak sungguh-sungguh melawan kedagingan.
saudara, mari hitung berapa tahun kita sudah tanda kutip memiliki kekristenan itu. Oh ya, sekali lagi ini kata-kata yang tidak nyaman di telinga, tapi saya harus menyatakan, kalau kekristenan itu menjadi satu pegangan saudara bahwa saudara akan selamat, maaf saya harus katakan, waktu Tuhan Yesus meninggal, beliau belum jadi Kristen. Belum ada kekristenan Pak Bu. Tuhan Yesus meninggal di tahun 30. Kekristenan baru tersebut untuk pertama kali di Antioquia, mereka artinya murid-murid Tuhan Yesus, para rasul yang 12 disebut Kristen. Itu sekitar tahun 70 Pak Bu. Lalu kalau kita begitu kekeh, wah udah Kristen masih selamat, wah Kristennya asik nih. Bagaimana Pak Abraham? Bagaimana Pak Daud? Bagaimana bapak-bapak rohani kita yang sebelumnya, Pak Ayub? Apakah mereka Kristen? Bukan. Tidak, bukan? Mungkin tidak. Kebetulan ya ada satu keuntungan orang yang sekolah teologi ya, tapi tidak menjamin bahwa itu hidupnya kudus. Tetapi kami belajar tentang sejarah. Bagaimana kalau mereka tidak Kristen, lalu apakah Pak Abraham tidak selamat? Apakah Pak Daud? Apakah Pak Ayub? Nuh? Elia? Nah sekali lagi saya mengusik kekristenan saudara. Saya mengusik. Saudara harus mengerti mengapa saudara jadi Kristen. Saudara harus menjadi serupa. Kita kembali ke Roma 8:29. Harus menjadi serupa, ini tujuan orang Kristen. Enggak ada yang lain saudara. Saudara bolak-balik ke gereja, saudara bolak-balik ikut ibadah tengah minggu, atau mungkin seperti saya yang sudah dipendetakan lama, sudah sekolah sekian 9 tahun. Itu akan menjadi percuma ketika kita tidak benar-benar menjalani kekristenan kita. Kita ada dalam proses saat ini Pak Bu, proses untuk menjadi serupa. Dan ini satu-satunya tujuan mengapa kita masih ada sampai saat ini. Termasuk mengapa ada masalah dalam hidup kita. Itu untuk Allah membawa kita lebih masuk lagi bergumul dengan Allah. Jangan tenang-tenang Pak Bu. Saudara harus benar-benar mengerti mengapa saudara menjadi Kristen. Yaitu harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Tuhan Yesus, anaknya itu, anaknya Allah Bapa. Anaknya Allah Bapa. Bapa punya anak. Saya nanti kapan-kapan kalau diizinkan khotbah lagi di sini akan saya jelaskan Bapa punya anak. Mungkin gak banyak yang bisa menjawab, ya. Tapi nanti kalau Tuhan izinkan saya dikembalikan lagi, kita sama-sama belajar. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah Tuhan Yesus harus punya banyak saudara Pak Bu. Beliau harus menjadi yang sulung. Yang sulung itu boleh artinya anak tertua, atau yang pertama, yang duluan di antara banyak saudara. Saudaralah saudara dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu harus sadar bahwa kekristenan itu harus membuat saudara, menggiring saudara menjadi saudara Tuhan Yesus. Tetapi bukan sekedar menjadi Kristen. Kristen, boleh ada yang mau jawab? Apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi? Boleh, nggak apa-apa, jangan takut salah Pak. Nanti yang menang dapat sepeda Pak di depan. Tapi sepeda siapa saya nggak tahu. Ya. Boleh? Ada yang jawab? Ini saudara kan pusing dengan. Saudara ada yang kuliah di luar ekonomi? Ada yang kuliah misalnya teologi atau apa begitu? Saudara ada yang kuliah nanti kayak saya teologi, ada yang kuliah insinyur ya, Pak Insinyur gitu ya, Pak Dokter gitu. Tetapi saudara semua selalu masuk dalam ujian ekonomi, ngikutin mata kuliah ekonomi karena
Masalah ekonomi terus menerus ya Pak. Hari ini ujian ekonomi, bulan depan aduh ekonomi lagi ya. Jadi saudara harus ingat bahwa ujian-ujian itu hanya membawa saudara pada dekat diri kepada Tuhan. Nah, saudara, saya kadang-kadang berpikir ya, oh saya belum dijawab satu lagi dong. Kenapa Kristen apa artinya? Nyerah ya. Oh ya boleh. Ya. Amin, puji Tuhan. Tadi aturan jangan dijawab Mas, jadi saya nggak bisa ngomong lagi. Ya, pengikut Kristus iya betul. Tetapi boleh kita lihat 12 rasul yang disebut pengikut Kristus saat beliau disalib. Semua ucap kacir. Nggak ada loh Pak Bu yang dekat Tuhan Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Kabur semua. Saya mau katakan Kristen adalah to be like Christ. Saudara harus menjadi seperti Kristus. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Harus dari detik ke detik, menit ke menit, apapun masalah saudara, itu harus membawa saudara lebih dekat dan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Amin. Saudara, senang, susah, judulnya masalah bukan masalah. Senang pun bisa menjadi masalah Pak Bu. Benar, terlalu kaya ya masalah, benar nggak? Masalah. Jadi semua sebetulnya masalah, tetapi kita bungkus masalah itu harus menguntungkan buat saya. Masalah itu harus mendatangkan kebaikan buat saya. Kebaikan apa? Kebaikan untuk menjadi serupa dengan Yesus. To be like Christ. Saudara mungkin sekarang saya tidak menghakimi, tapi baru menjadi pengikut Kristus. Mulai detik ke depan, mulai menit ke depan, saya berharap kita bersama-sama menjadi seperti Kristus. Boleh tepuk tangan? Kita harus punya satu agenda ini, saudara. Saudara tidak boleh punya agenda lain. Ketika saudara serius bertuhan, ketika saudara serius menyenangkan hati Tuhan, otomatislah Bapa di sorga akan menolong saudara. Amin. Ibrani 12 mengatakan ayat 7 sampai 9. Di mana ada seorang bapa yang tidak merawat anaknya, yang tidak mengurus anaknya, apakah lagi Bapamu di sorga? Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Tapi masalahnya Bapak Ibu sering mencari semuanya duluan. Cari uang, pokoknya mati-matian ya, cari jodoh. Siapa nih yang lagi heboh mau cari jodoh? Aduh, ada yang nyolek kedua, ada yang nunjuk lagi. Boleh. Memang ya sebaiknya kita kalau dipandang Allah baik menikah. Tetapi jangan itu duluan ya, anak-anakku ya. Jangan itu duluan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah kan saudara pikir aku gereja aja deh. Kalau ada ibadah pemuda, kemudian aku datang, tapi meaningless, tidak full. Saudara tidak bermaksud penuh. Saudara lupa ada kebenarannya. Saudara harus serius. Saya sudah umur 63 tahun. Berarti 63 tahun saya mengenal Yesus. 63 kali saya kira-kira merayakan Natal. Tetapi kalau grafik hidup saya, rapot nilai kehidupan saya, tidak benar-benar saya cermati, tidak benar-benar saya amati. Saya orang yang paling siap. Saya orang-orang yang paling malam. Dan saya bertekad, Pak, Bu, lewat sakit penyakit saya ini gebukan menurut saya. Kenapa pakai kata gebukan? Di mana seorang anak tidak dihajar oleh bapaknya, ya? Allah akan menghajar orang-orang yang dikasihi. Saya bangga. Saya bisa bangga dengan ini karena saya tahu saya sedang melihat, saya mencermati rapot kehidupan saya. Oh iya, grafik saya makin naik. Even walaupun 0,001% Pak, nggak apa-apa. Tapi saudara yakin bahwa saudara sedang being on proses, saudara ada dalam proses
bahwa saudara ada dalam grafiknya yang yakin, naik. Lihat, ada firman Tuhan Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Seperti anak. Anak kandung, di sini bahasa asli anak kuyos. Ya, bukan notos. Anak kandung, anak yang bisa disesah. Disesah itu artinya dipukul berkali-kali. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau saudara menghadapi masalah tetap masalah. Saudara boleh katakan, tapi saya tidak akan berhenti di masalah. Saya ingin menemukan Tuhan dalam masalah. Ketika saudara ada masalah, saudara benar-benar duduk di kaki Tuhan, lipat tangan, saudara fokus, saudara bilang, Bapak, bagian mana lagi yang engkau sedang garap? Apalagi Bapak yang engkau mau katakan? Aku siap mendengar. Jangan biarkan masalah itu berlalu begitu saja. Saudara akan ada masalah lagi, akhirnya saudara jadi beban. Saudara tidak mau menjumpai Tuhan dalam masalah. Ya kadang-kadang saudara akan bilang, aduh capek banget, Tuhan capek banget. Itu ibu pendeta ngomong tapi enggak nyata. Ada lagu Pak seakan tiada waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Tuhan kau di mana? Ada lagunya bisa? Tidak apa-apa kalau tidak bisa, saya kurang persiapan. Artinya sering sekali kita menjadi ragu. Tuhan kau di mana? Saat aku berseru engkau seperti membisu, seakan tiada. Mana? Yang namanya Tuhan baik itu mana? Pagi ini saya mengajak membalik. Kekristenan harus sampai di titik logika terbalik. Logika saudara harus terbalik, tidak sama dengan dunia. Jangan ikuti rumus dunia bahwa kalau Allah baik nggak ditolong-tolong tuh. No, di sana ada dukun. No, di sana ada way out yang lain. Enggak. Way out, jalan keluar kita hanya Dia. Saudara duduk di kaki Tuhan. Saudara harus bergumul dengan Tuhan. Saudara harus serius mempertanyakan, Tuhan, apa yang Kau mau katakan padaku? Aku ingin mendengar, aku ingin tahu persis, dan aku ingin menyelesaikannya bersama Tuhan. Amin. Amin. Gembala senior kita ada dalam keadaan sakit sudah 8 bulan. Apa yang kurang di beliau, Pak Bu? Beliau orang yang begitu mengasihi jemaah. Kalau bisa semua ditolong. Beliau berdoa luar biasa. Salah satu mungkin yang menurut saya, ya saya tidak bermaksud pansos ya menaikkan beliau, tapi saya katakan beliau adalah guru rohani saya, yang rasanya ini guru rohani yang paling tepat untuk saya. Beliau berdoa, beliau berpuasa, beliau memberi seluruh hidupnya. Contohnya, buktinya, beliau jatuh pada saat beliau dalam pelayanan di pelosok kamar mandi itu kecil, saudara, daerah. Beliau sebetulnya sudah kurang sehat. Orang terdekat beliau, Kepala Wilayah kami Pak Kio, sudah bilang tidak usah Pak, kami saja yang pergi ke NPT. Tetapi beliau melakukan itu dengan cintanya, dengan kasihnya. Beliau sedang bertemu dengan masalah. Beliau sedang ada di dalam masalah yang cukup amat besar menurut kami. Dan Tuhan seperti membisu, Tuhan kau di mana? Saudara, saya akan menutup dengan perkataan, dengan kalimat bahwa mujizat Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya pasti berlaku. Mujizat Allah pasti ada dan ada selama-lamanya. Namun masalahnya, adakah kepentingan Allah lewat mujizat yang sedang kita nantikan? Tentu kita menantikan mujizat bagi gembala senior kita itu, Pak Erastus. Tetapi kita harus benar-benar mengatakan yang terbaik bagimu ya Bapak.
bukan terbaik bagi Pak Eras, bukan terbaik bagi kami jemaah, tetapi bagimu Bapa. Sama dengan saudara, jika saudara meminta sesuatu, saudara jangan berhenti berkata, iya Bapa akan memberi yang terbaik, tetapi harus berkata yang terbaik bagimu Bapa. Firman Tuhan mengatakan, seringkali engkau meminta roti yang ternyata itu batu. Saudara minta ikan, saudara lihatnya ikan, tapi Tuhan lihat itu ular, membahayakan saudara. Jika saudara diberikan, dikabulkan apa yang saudara minta, bisa saja itu menjadi bahaya buat saudara. Sekali lagi, jika saudara menghadapi masalah, ingat, bukan soal masalah itu harus selesai, tetapi Allah sedang mengembalikan saudara pada rancangan semulanya. Saudara sedang diproses untuk benar-benar layak menjadi anaknya. Selamat itu bukan soal neraka. Selamat bukan saudara berhindar dari neraka tok, tapi saudara harus kembali kepada rancangan Allah semula. Saudara harus segambar serupa dengan Allah. Saudara adalah gambaran dan rupa Allah. Saudara harus kembali pada rancangan Allah semula. Itu yang disebut selamat. Saudara harus benar-benar serius untuk satu hal ini. Gaya hidup saudara berubah. Cara hidup saudara, cara berpikir. Apakah saudara sudah pantas untuk menerima pertolongan Tuhan? Tadi saya sudah katakan 4 instrumen ini. Saudara sudah hargai Tuhan Yesus. Saudara hargai Roh Kudus. Saudara takut berbuat dosa dimanapun. Saudara harus mencapai kekudusan, kesucian. Ada Roh Kudus yang terus ada pada kita. Roh Kudus akan berduka kalau saudara seenaknya ngomong, seenaknya berpikir, seenaknya berkelakuan. Ada Alkitab, ada kejadian-kejadian lewat hidup. Lalu saudara membiarkan semua ini, saudara enteng-enteng. Saudara ada dalam masalah terbesar. Masalah-masalah soal ekonomi, kesehatan itu bukan masalah. Selesai pada saat kita tutup mata. Selesai nggak selesai, selesai. Masalah tetap masalah. Tetapi masalah yang terbesar ketika saudara tidak berjumpa, tidak mengalami Allah dengan benar. Itu masalah terbesar. Saudara harus sadar bahwa itu amat sangat genting. Ya, saudara ingat, bukan masalahmu yang akan diselesaikan. Masalahmu dengan dunia tidak akan selesai. Terus ada masalah. Tapi masalah saudara dengan Tuhan, itu masalah sesungguhnya. Simpan pagi ini, simpan siang ini. Masalah sesungguhnya adalah ketika hidup saudara bermasalah dengan Bapa di surga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari singer yang boleh depan dengan setengah suara. Hari tadi dinyanyikan apapun dengan setengah suara. Bapa, hamba sudah berhenti berbicara. Hamba percaya bahwa ini adalah isi hatimu. Bapa, terima kasih kalau Engkau dengan tegas mengatakan bahwa masalah kami sesungguhnya adalah ketika kami tidak mengalami Engkau. Masalah kami sesungguhnya adalah ketika kami tidak sungguh-sungguh serius terhadap Tuhan. Kalau masalah kami di bumi, baik mengenai kesehatan, keuangan, masalah keluarga, masalah perusahaan, pekerjaan ataupun bisnis kami, masalah pelayanan kami khususnya, sesungguhnya itu masalah yang membawa kami, khususnya gembala kami di tempat ini Pak Putar-Putar dan Ibu dan semua aktivis, semua yang ada bersama Pak Gembala dan gereja. Tetapi kami mau katakan itu masalah yang membawa semua, khususnya Pak Gembala dan Ibu, lebih mendekat padamu, membawa mereka sungguh-sungguh berurusan dengan Engkau,
sehingga kami tahu jiwa-jiwa akan Engkau kerahkan ke tempat ini. Jiwa-jiwa yang sudah ada akan bertumbuh dengan pesat imannya. Mereka semua menjadi pendoa-pendoa. Mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang pantas disebut pengikut, bahkan seperti Kristus. Bapa, hamba mau mengangkat tangan. Hamba percaya bahwa kami yang ada di tempat ini, khususnya berkat Tuhan turun atas Pak Gembala di sini. Semua para aktivis, para pekerja, semua yang ikut berperan di dalam pengembangan gereja ini. Bapak sekali lagi bawa kami semua termasuk hamba untuk masuk di dalam doa dan doa. Karena kami tahu doa adalah kekuatan Allah yang luar biasa, yang bisa membawa kami pada kekudusan-Mu, yang membawa kami pada kesucian-Mu. Terima kasih Bapak, karena seperti Engkau pribadi yang tidak bercacat celah, seperti itulah Engkau meminta kami untuk hidup kudus, suci, berkenan, sempurna seperti Bapa, seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu yang sudah stop pada siang hari ini. Hamba percaya itu akan tumbuh di tanah-tanah yang subur. Setiap yang mendengar, mereka mau melakukannya. Mereka memiliki rasa takut dan hormat kepada-Mu, sehingga boleh mereka menjadi tidak sekedar pengikut Kristus, tetapi lewat waktu, lewat keseriusan, mereka menjadi seperti Kristus. Banyak kasih, penuh pengampunan, hidup yang benar, sehingga mereka dunia ini, tetangga kanan kiri sekeliling kami, bahkan gereja-gereja lain merasakan bahwa ada Engkau di dalam hidup kami, yang ada di gedung ini, yang ada di ruangan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menjadi pemenang. Kami akan tunjukkan bahwa kami sudah bergumul, kami sudah melawan kedagingan kami sudah melawan dunia ini yang tidak sama dengan rumus-rumus-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya bahwa Allah, Engkau akan tetap terus berkata-kata, berucap-ucap, bergerak atas kami, sekalipun hamba-Mu ini berhenti berbicara. Terima kasih Bapak, hamba percaya bahwa Tuhan sudah memberkati, khususnya gembala kami dan Ibu, semua sekali lagi, para pekerja, semua para aktivis, para jemaat, berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya, saya berdoa kita semua diberikan kasih saksi. Amin. Makasih untuk hambanya, pendeta Dinas